Wan, Wangi banget ya Mas Ais. itu sebelah sana siapa itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mas Wan, Tomoyo, keluar kau. Mas Wan, astagfirullah. Allah Akbar. Masya Allah. Eyang, luar biasa sekali Eyang. Bangunlah kau manusia. Allah. Mas Wan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa yang merelakan sedikit hartanya untuk bersedekah kurban, maka harta tersebut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan seperti satu helai bulu hewan kurban yang kalian sedekahkan. Semakin besar, semakin banyak bulu dari hewan yang kalian sedekahkan untuk kurban, sebegitu banyaknya berkah rezeki yang Allah lipat gandakan. Mas Pon, Ya Mas Ais. Mas Pon merasakan sesuatu nggak? Dia kayak ada yang mengucapkan salam. Ya, Betul. Berarti bukan saya aja yang denger ya Mas Ais. saya malah sudah mencium aroma wangi, Dia wangi banget ini. ya kan? Ini saya pernah merasakan bau wangi ini Mas Ais. Nah, makanya Mas Pon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai makhluk Allah, siapapun kau, saya sudah mencium aroma wangimu. Keluarlah. Makin wangi Mas Pon. Betul Mas Rais. Mas Pon. Mas Pon. Wangi banget ya Mas Ais. Itu sebelah sana siapa itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mas Pon. Mas Pon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Tuan. Bolehkah saya tahu siapa Tuan? Perkenalkan, nama saya Yusra bin Nun. Saya sudah 2 kali ini mendatangi kalian para cucu-cucu Sayyid bin Umar, termasuk dirimu. Masya Allah. Sayyid. Nggih, Eyang. Mohon maaf sekali, Eyang. Ternyata Eyang ini kenal dengan Eyang saya. Saya kenal dekat dengan beliau. Kenal dekat.
Sekali lagi mohon maaf Eyang. Apa ada kegerangan Eyang itu datang menemui kami? Ya, ini masih ada kaitannya dengan Milhun Ahdaru. Masya Allah, alhamdulillah. Milhun Ahdaru ini bukan sebarang benda ataupun obat, Nggih Eyang. melainkan keanugerahan daripada dari Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Garam ini dimanapun berada, pasti saya mengetahuinya. Masya Allah. Nggih Eyang, mohon maaf Eyang, saya menyampaikan sedikit informasi mengenai garam Milhun Ahdaru itu. Jadi kami mohon maaf Eyang, kami saat ini sedang mengalami suatu ujian mengenai amanah garam Milhun Ahdaru itu Eyang. Yang mana mungkin Eyang sudah paham, jadi mohon maaf saya mungkin tidak perlu menjelaskan kepada Eyang. Yang mana saat ini teman kami berada ditawan oleh golongan iblis yang sebenarnya tujuannya adalah mencuri atau mengambil garam Milhun Ahdaru itu Eyang. Ya, tadi sudah saya jelaskan, dimanapun Milhun Ahdaru ini berada, pasti saya akan melihatnya. Karena apa? Itu adalah tugas saya, menjaga kerahasiaan daripada garam Milhun Ahdaru. Masya Allah. Dan saya sudah tahu penyebab apa yang ada sekarang ini. Iblis ini sudah lama mengincar garam tersebut. Masya Allah. Garam itu digunakan sehari-hari oleh Safura. Garam tersebut banyak sekali karomahnya. Apa-apa yang bersangkutan dengan garam tersebut, niscaya ada efek atau kebaikan atau keburukannya. Tergantung bagi mereka yang menggunakannya. Dan jagalah garam Milhun Ahdaru ini dari makhluk-makhluk iblis yang menginginkannya, termasuk Tomoyo. Tomoyo ini adalah peracik pembunuh, perusak umat manusia. Allahumma sholli ala sayyidina Masya Allah. Ia sudah lama mengincar garam tersebut. Garam Milhun Ahdaru ini sebagai alat jihad bagi kalian. Gunakanlah sebaik-baiknya. Bagikan kepada mereka yang sekiranya memerlukan pertolongan atau membutuhkannya. Wahai cucu Sayyid, Nggih Eyang. saya mengetahui tindak tanduk dirimu dan sahabat-sahabatmu ini. Nggih Eyang. Tadi sudah saya sampaikan, gunakanlah garam Milhun Ahdaru ini untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Nggih Eyang. Kami mengetahui bahwa di dunia ini saat ini adanya permasalahan-permasalahan yang sangat banyak.
Gunakanlah garam Milhun Ahdaru ini untuk kebaikan umat. Siap, Eyang. Kalau bisa, bersedekahlah. Bisa kau belikan atau upayakan binatang kurban bagi mereka yang membutuhkan makanan atau kebutuhan lainnya. Nggih, Eyang, siap. Ini momentumnya tepat untuk bersedekah. Nggih, Eyang. Nanti kalau misalkan ada saudara-saudari kami yang memang membutuhkan garam Milhun Ahdaru dan mau untuk menjadikan garam Ahdaru itu perantara untuk hajat mereka dan mereka memaharkan, maka mahar daripada garam Milhun Ahdaru itu nanti akan kami coba untuk alokasikan membeli hewan kurban, karena seperti yang Eyang sampaikan mungkin sebentar lagi kan Idul Adha, Eyang. Ya, gunakanlah garam Milhun Ahdaru untuk kebaikan dan kepentingan umat. Untuk masalah Tomoyo, malam ini saya ikut serta memerangi Alhamdulillah, iblis Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Eyang. Terima kasih yang banyak, Eyang. mengikutinya. Berarti Eyang akan berada di dalam tubuh Mas Pon. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih, Eyang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, Eyang. Kalau begitu, langkah selanjutnya apa ini, Eyang, kira-kira? saya akan langsung tarik itu Tomoyo dan membawa sahabat kalian. Sip. Baik, Eyang. Siap. Silakan, Eyang. Ini sedulur, sebentar kita ngikutin Eyang saja, karena Eyang yang lebih tahu. Tomoyo, keluar kau. Allahu Akbar, Mas Iwan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Masya Allah. Eyang, luar biasa sekali, Eyang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mas Iwan. Astagfirullah. Punten, Eyang. Ini Mas Juan bisa disadarkan, Eyang. Bangunlah kau manusia. Allah. Mas Juan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Mas Pon, Itu bukan Mas Pon, Mas Juan. Salim dulu tuh, Eyang itu. Iya. Tenang, tidak apa-apa, tenang saja. Itu Eyang. Itu namanya Eyang Yusro. Itu masih sahabat Eyang Sayyid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wahai cucu-cucu saya, Nggih, Eyang. ingat selalu pesan saya. Gunakanlah garam Milhun Ahdaru sebaik-baiknya. Nggih, Eyang, siap. Jagalah garam tersebut daripada manusia-manusia ataupun iblis-iblis yang ingin berbuat jahat. Nggih, Eyang, siap. Eyang pamit. Nggih, Eyang, terima kasih banyak, Eyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Mas Pon. Nah, Mas Pon ini Mas Juan udah kembali. Mas Pon. Nah itu kalau itu Mas Pon itu. Mas Pon. Oh, Mas Juan. Mas Pon. Astagfirullah. Mas Pon kemana saja ninggalin saya ini? Apa Mas Pon? Kamu yang ninggalin saya, Mas Reza. Iya. Kaget saya tadi Mas Pon. Jadi saya nggak ingat apa-apa nih Mas Reza. Tiba-tiba Mas Juan ada di sini nih. Bagaimana ceritanya? Tadi Mas? ada Eyang Yusro Mas Pon. Yusra. Ya Yusra. Beliau datang membantu kita. Alhamdulillah. Bahkan beliau memberikan arahan untuk mengenai garam Milhun Ahdaru itu yang diamanahkan kepada kita semua, terutama kepada jenengan. Itu karena sebentar lagi adalah hari Idul Adha, hari kurban bersama kita. Ya. Jadi Eyang mengarahkan bahwa untuk siapapun yang menginginkan atau membutuhkan garam Milhun Ahdaru itu untuk dimaharkan Mas Pon. Oh, seperti Nah itu. nanti mahar itu untuk membeli hewan kurban. Kita alokasikan ke kurban. Iya. Jadi biar nanti orang yang mendapat garam Milhun Ahdaru mendapat manfaat dari garam tersebut, dan orang yang memaharkan garam Milhun Ahdaru juga akan mendapat berkah karena Berkurban. secara tidak langsung berkurban. Seperti itu loh Mas Pon. Banyak sekali. Iya. Iya. Ya bismillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan apa yang amanah saat ini dititipkan kepada kita, semoga kita bisa menjalankan dengan baik, dengan amanah, dan bisa memberikan manfaat yang baik untuk semuanya, baik kita dan teman-teman yang lain atau orang yang membutuhkan, seperti itu Mas Pon. Karena garam ini memang dipantong Mas. Iya. Mas Rais. Insya Allah berguna bagi orang-orang atau yang membutuhkan. Iya. Ya sudah Mas Pon, ini Mas Juan. Alhamdulillah sudah baik ini. Iya. Alhamdulillah Mas Pon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eyang. Ya, Pon, Wan. Duduk Mas, duduk. Ya saya jadi Mas. Kamu tidak bertanya, Pon. Wan, kenapa yang datang? Yang jelas pasti ada yang disampaikan Eyang. Ya, Eyang menemui kalian untuk menyambung lidah dari apa yang disampaikan oleh Yusro. Ia adalah sahabat karib Eyang. Iya Eyang. Karena garam Milhun Ahdaru itu menyangkut dirinya, maka ia membantu kalian. Kenapa Eyang menemui kalian? Untuk menyambung lidah. Karena kalian adalah cucu-cucu Eyang. Iya. Termasuk yang selalu melihat kalian, cucu-cucu Eyang yang ada di luar sana. Ini adalah waktu yang baik di mana akan datang, di mana hari umat manusia berkorban. Ya. Oleh karena itu, Eyang ingin cucu-cucu Eyang semua
untuk memanfaatkan waktu yang baik ini dengan cara berkorban. Mungkin jika harus setiap cucu eyang berkorban, rasanya akan berat. Karena eyang mengetahui tidak semua cucu-cucu eyang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Oleh karena itu, agar dapat cucu-cucu eyang semua bersedekah kurban, ya, cucu-cucu eyang semua, dengarkan. Yang ada di luar sana, cucu-cucuku, berkorbanlah. Melalui pemaharan garam Milhun Ahdaru. Kalian bergotong royong untuk bersedekah kurban, membagikan sedikit rezeki kalian sebagai sedekah kurban. Niscaya kalian akan mendapat manfaat yang baik, berkah yang akan datang dalam kehidupan kalian. Seperti apa yang sudah disampaikan, barang siapa yang merelakan sedikit hartanya untuk bersedekah kurban, maka harta tersebut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan seperti satu helai bulu hewan kurban yang kalian sedekahkan. Semakin besar, semakin banyak bulu dari hewan yang kalian sedekahkan untuk kurban, sebegitu banyaknya berkah rezeki yang Allah lipat gandakan, cucu-cucuku. Eyang menyampaikan hal demikian karena Eyang selalu berharap. Eyang seringkali mengatakan kepada kalian, kalian adalah cucu-cucuku. Aku menunggu kalian agar kita semua dapat berkumpul di surga ya Allah, melihat keagungan Allah di dalam surganya, merasakan kehidupan yang damai di dalam surganya Allah. Untuk mencapai itu semua, cucu-cucuku, diperlukan pengorbanan agar mendapat pahala yang besar, keberkahan yang besar, melalui peribadahan, melalui sedekah, melalui kebaikan yang dilakukan. Itu adalah kunci untuk membuka pintu surganya Allah. Oleh karena itu, Eyang tidak ada bosannya untuk mengingatkan kalian, karena kalian adalah cucu-cucuku. Kalian kini hidup di zaman di mana kalian tidak dapat membedakan suatu kebenaran juga suatu kebohongan. Terkadang apa yang kalian lihat
apa yang kalian dengar itu nampak seperti kebenaran, akan tetapi itu adalah kebohongan yang diciptakan baik oleh manusia ataupun iblis agar kalian tertipu daya. Kalian hidup di zaman yang canggih, di mana kecanggihan zaman telah mengantarkan kalian kepada kebingungan. Kebingungan akan arah kalian pulang. Kecanggihan zaman yang mengoyak keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian lalai akan tugas, amanah dan kewajiban kalian. Tetapi kalian berbondong-bondong untuk mencapai kehidupan yang semu di dunia. Ingat baik-baik apa yang Eyang sampaikan, cucu-cucuku. Kematian yang datang itu pasti. Tidak ada satu makhluk pun tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala yang dapat luput dari kematian. Jaga selalu keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga ibadah kalian, jaga sholat kalian, jaga sedekah kalian. Eyang pamit cucu-cucuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang. Mas Pon. Hadir Mas. Iya. Yang sakit Mas Juan. Mas Juan tuh belum tahu Mas lagi. Tahu apa? Eyang Apa? sakit. Oh, Mas Wan belum tahu. Biarkan saja, nanti juga dia tahu sendiri. Masih dalam Mas Pon. Ini senter sudah lowbat. Baterai juga HP sudah tinggal berapa persen? Kan udah 2 hari kan. Iya. Ya udah kita lanjut lagi nanti lah, Mas Pon. Ada ntar di sana aja. Rokok katanya Mas. Iya, ya udah nanti lah. Ya kita off dulu ya. Ya. Ya udah.